Halo semua, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah bergabung di kelas bootcamp Career Planning jurusan Manajemen. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik nih, yaitu Self Discovery and Goal Setting in Management. Yang bakalan dibawain sama kakak mentor kita yang keren nih, Kak Farel. Oke, selanjutnya mungkin kita buka dan kenalan dulu kali ya sama moderator, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Perkenalkan nama aku Rahma. Di sini aku sebagai moderator dan bakalan nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Dari ini aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk selalu on cam ya. Bisa dipakai virtual background-nya yang sudah di-share dan juga rename namanya dengan format nama underscore ID peserta. Atau yang belum punya ID peserta bisa dengan format nama instansi dan nama teman-teman. Misalkan Febri dari Universitas Diponegoro. Kayak gitu ya, kakak-kakak sekalian boleh nih. Belum masuk ke materi, aku mau cek ombak terlebih dahulu. Semangat juga buat teman-teman. Mungkin biar lebih semangat ya. Ada yang masih baru bangun, ada yang belum sarapan gitu. Udah pada siap atau belum nih kakak-kakak nih? Boleh sambil di on mic-nya aja. Boleh ketik satu di eh, chat Zoom nih kakak cantik nih. Boleh banget nih. Aku juga mau sekalian cek ombak nih kakak-kakak harus semangat ya walaupun masih pagi gini. Benar-benar orang-orang yang produktif banget karena udah ikut kelas sekeren ini gitu ya. Oke, banyak banget nih dari Kak Rifa Aulia dan dari Kak Indra. Udah pada semangat ya, jangan lupa share momen belajar kalian di IG Story dan tag kita ya, @smartpad.id. Kenapa penting? Karena ini bakalan direpost langsung oleh Smartpad ya. Jadi ini kita juga bisa tahu nih IG kalian nih Kak, kesempatan buat nunjukin semangat belajar dan personal branding kalian. Bayangin kalian juga bisa dilihat 454.000 orang ya, cuma butuh 1 menit tapi impact-nya besar juga. Oke, setelah ini aku langsung ke pemaparan materi dari Kak Farel mengenai overview manajemen, career and salary self recovery nih kakak ini. And goal setting in management dan aku mau ngingetin buat teman-teman untuk jangan live sebelum kelas kita selesai karena di akhir kita juga bakalan ada presensi sebagai syarat kelulusan kakak-kakak sekalian. Kayak gitu ya. Oke, udah ada Kak Farel nih di sini. Halo Kak Farel. Halo Rahma, halo teman-teman semua. Oke, Apa gimana kabar? kabarnya nih Kak Farel nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Semoga teman-teman di sini baik. sehat-sehat juga ya. Oke, Alhamdulillah nih Kak. Semangat ya pastinya ya. Oke, buat Kak Farel karena udah ready juga ya, aku persilakan waktu dan tempat nih Kakak nih buat Alright, pemaparan materinya. oke, thank you. Sebelumnya Rahma, aku sekarang Oke, share terlebih siap Kak dahulu. Farel. Boleh Ya, sambil disimak ya teman-teman sekalian. wait, oke, slideshow. Oke, sebelumnya terima kasih buat Rahma atas kesempatannya dan juga buat SmartPad untuk pagi hari ini dan hai juga buat teman-teman semua. Aku harap kalian semua semangat untuk mengikuti kelas pagi hari ini. Di minggu kedua ini kita bakal belajar soal self discovery dan goal setting in management role. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farel Fahriadi. Uh, dan di sini kita bakal belajar beberapa topik nih guys. Yang pertama, exploring your passion and value, yaitu bagaimana kita bakal belajar dan bagaimana kita bisa untuk mengidentifikasi passion dan value kita tuh kemana sih lewat si personality assessment. Lalu yang kedua, kita bakal belajar juga mengimplementasi start with why. Bagi yang belum tahu start with why apa, nantikan terus. Pokoknya nanti kita bakal bahas. Terus selanjutnya untuk setting smart career goals, dan untuk yang penasaran smart di sini dalam konteks apa sih? Di sini kan terlihat ya ini pakai huruf kapital. Nah, kira-kira kepanjangannya apa dan pengimplementasiannya dalam pemilihan karir itu seperti apa? Nah, nanti kita bakal bedah juga. Lalu selanjutnya menerapkan analisis SWOT untuk karir. Nah, bagi yang udah familiar sama SWOT kan biasanya itu dalam
bisnis ya. Nah, ini kita bisa implementasikan dalam karir seperti apa, nanti kita bakal bahas juga. Dan yang terakhir, penjelasan konsep soal ikigai dan 4 elemen utamanya. Apa sih ikigai? Nah, bagi yang penasaran, stay tune terus sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Farah Faryadi. Aku lulusan Telkom University tahun 2021, jurusan Business Management. Dan untuk pengalaman kerja aku, sebelumnya dulu pernah magang di Marketing Communications Intern di PT Telkom Indonesia tahun 2019. Terus habis lulus, lanjut langsung kerja di Glints. Aku waktu itu kerja remote untuk Glints Singapura. Aku di situ jadi BD, International Business Development Associate. Dan setelah kurang lebih 2 tahun di Glints, aku pindah akhirnya ke perusahaan lokal di Jakarta sebagai brand dan marketing partnership spesialis. Sampai sekarang udah di senior level. Dan bagi yang mau connect sama aku di LinkedIn, boleh banget tinggal type in aja ini Farel Fahriadi di LinkedIn dan kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Gitu guys. Nah, sebelumnya udah siap ya teman-teman ya. Mungkin untuk yang pertama, aku mau coba tanya sama diri kita masing-masing deh. Untuk sesi ini, kita bakal tanya sama diri kita masing-masing, pernah nggak sih kita ngerasa bahwa kita bingung milih jurusan, ngerasa salah ambil suatu posisi di pekerjaan. Pekerjaan di sini konteksnya mungkin kalau buat kalian lebih ke di organisasi kampus ya misalnya, atau bahkan mungkin stuck di suatu peran yang kayaknya this is not for me gitu. Pernah nggak sih? Mungkin aku pengen nanya dulu dong, jawab dong yang bisa, yang pernah. Kok belum ada yang jawab sih guys? Oke deh, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, kalau pernah, ini salah satu alasannya sih karena kita memang belum sepenuhnya kenal sama diri kita sendiri, guys. Mungkin kita belum tahu ya, kita tuh sebenarnya tipe orang yang kayak gimana, atau mungkin apa yang membuat kita termotivasi, atau mungkin bisa juga apa yang bisa bikin kita burn out, dan yang paling penting yang kita butuhin itu apa yang sebenarnya kita butuhin untuk thrive dalam karir. Nah, menurut aku sih kadang kita terlalu sibuk untuk ngejar kerjaan yang gajinya tinggi atau mungkin startup keren atau posisi yang kece, padahal belum tentu hal tersebut tuh cocok sama kita. Jadi langkah pertama menurut aku dalam career planning itu, apalagi kalau kalian mau ambil jurusan manajemen, kalian harus tahu dulu nih apa yang jadi passion kita, nilai hidup kita, itu value ya, dan juga kepribadian kita. Dan dari sinilah semua fondasi itu untuk start your career itu dimulai. Gimana caranya? Personality assessment. Untuk personality assessment sendiri, ada yang udah tahu belum? Mungkin aku langsung jelasin ya di sini. Untuk personality assessment itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai kepribadian kita. Alat ini tuh mengacu pada teknik yang dirancang untuk mengukur pola karakteristik sifat kita. Jadi alat ini tuh as simple as bisa mengukur kita tuh orang yang kayak gimana sih gitu loh. Dan alat ini tuh bisa juga membantu kita untuk mengenal gaya berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, gimana kita berinteraksi sama orang, dan bahkan lingkungan kerja apa yang cocok sama kita. Seperti itu. Kenapa penting? Kenapa penting banget kita buat ngulik untuk passion dan value kita? Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Nah, kalau kamu misalnya kerja di bidang yang selaras sama kepribadian dan value kamu, coba bayangin deh, tingkat kepuasan kerja kamu tuh bakal lebih tinggi. Kamu nggak cuma seneng soal dapat gaji, nah tapi kamu juga ngerasa meaningful bahwa kamu melakukan hal yang benar-benar kamu sukain, gitu. Lalu yang kedua, membantu pengambilan keputusan, di mana kamu akan lebih bijak dan paham dalam mengambil keputusan di tempat kerja. Karena pastinya kan kita kerja nanti bakal dihadapkan sama pengambilan keputusan ya, seiring berjalannya waktu. Nah, terkadang pengambilan keputusan tuh butuh cepat, guys. Jadi kita butuh berpikir dengan cepat, kira-kira langkah apa yang harus kita ambil untuk menghadapi masalah ini, supaya hasilnya sesuai, supaya hasilnya benar, gitu ya. Nah, itu tadi ketika kita senang sama pekerjaan kita, sesuai sama value kita, dan sesuai sama minat dan bakat kita, itu secara tidak langsung logikanya kita udah tahu basic needs dari si pekerjaan itu sendiri, dan sehingga ketika kita dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan, kita bisa dengan cepat mengambil si keputusan tersebut gitu.
Lalu yang ketiga, mengurangi burnout. Kenapa mengurangi burnout? Karena menurut aku bukan cuma beban kerja sih guys, tapi juga ketidakselarasan antara pekerjaan dan kepribadian kita itu juga bisa bikin burnout. Karena kalau kita kerja di bidang yang bertolak belakang dengan kepribadian kita, itu capeknya menurutku bukan cuma fisik tapi lebih ke mental sih guys. Jadi contoh kalau kalian misalnya orang kreatif nih ya, tapi kerja di suatu tempat yang kaku banget, sedangkan kita orangnya kreatif dan pengennya tuh suka di apa suasana yang fast pace gitu, itu bisa melelahkan banget secara mental gitu sih guys. Nah selanjutnya, gimana caranya personality assessment bisa membuat kita mengenal diri kita lebih baik lagi. So let's break down beberapa tools yang bisa bantu kita kenal lebih dalam. Jadi setiap tools ini tuh punya pendekatan yang berbeda, tergantung kalian nanti mau makainya yang mana, tapi tujuannya satu, sama, yaitu untuk membantu kita memahami keunikan di dalam diri kita, membantu kita untuk mengenal kira-kira kita tuh orangnya seperti apa. Apalagi konteksnya ini dalam pemilihan karir ya, kita bakal dihadapkan oleh situasi di mana kita harus memilih karir ketika kita sudah lulus nanti. Nah, ketika kalian nanti sudah lulus, kalian harus tahu nih arahnya mau kemana. Nah, sekarang mumpung kalian masih kuliah gitu ya, nah coba deh untuk si tes personality assessment ini. Yang pertama ada MBTI, mungkin di sini yang paling populer ya, Myers-Briggs Type Indicator. Mungkin kalau kalian pernah dengar teman kalian nanya, MBTI lo apa sih? INFP atau INFJ gitu, misalnya. Nah, ini yang paling populer nih guys. Nah, MBTI ini dibagi menjadi 4 dimensi utama dalam 16 tipe. Yang pertama, introvert versus extrovert. Kalau introvert itu cenderung kita mengarahkan energi ke dalam diri kita sendiri. Misalnya kita lebih suka untuk refleksi, butuh waktu untuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk extrovert, kita itu pribadi yang cenderung untuk mengarahkan energi kita keluar. Misalnya kayak ada orang yang nggak betah untuk seharian di rumah, kayak dia tuh harus selalu komunikasi sama orang, dia harus selalu main keluar, ketemu orang. Nah itu tipe-tipe orang yang extrovert. Dan selanjutnya ada sensing versus intuition. Apa sih sensing? Sensing itu lebih ke tipe orang yang fokus ke hal-hal nyata dan detail gitu. Dan kalau untuk intuisi sendiri, intuition itu orang-orang yang fokus ke ide-ide besar dan kemungkinan gitu. Jadi dia lebih mengandalkan intuisinya gitu. Lalu selanjutnya ada thinking dan feeling. Untuk thinking adalah tipe orang yang suka untuk mengambil keputusan berdasarkan logika. Jadi dipikirin dulu nih, mereka ngambil keputusannya, oh kira-kira seperti ini, oh kira-kira outputnya akan seperti ini gitu. Lalu selanjutnya feeling, dia itu mengambil keputusan. Ini adalah tipe orang yang mengambil keputusan berdasarkan nilai dan empati. Gitu. Jadi lebih ke perasaan gitu loh guys. Dia adalah tipe orang yang setiap untuk mengambil keputusan dia bakal memikirkan perasaan orang lain, dia bakal memikirkan gimana nanti orang lain ini akan bereaksi ketika kita mengambil keputusan ini gitu. Lalu yang terakhir ada judging versus perceiving. Kalau judging ini adalah tipe orang yang terstruktur dan juga rencananya tuh jelas gitu. Jadi memang orang yang udah biasanya orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang memang dia jago dalam bidangnya, dia tuh udah bisa langsung kayak, oh gue harus bisa seperti ini, oh gue akan melakukan hal-hal kayak gini gitu sih guys. Lalu untuk perceiving, dia adalah tipe orang yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jadi dia tuh lebih apa ya? Ya misalnya ada perubahan dalam situasi pekerjaan, dia lebih oh ya udahlah, oh ada cara baru nih, ya udah deh kita coba pelajarin lagi gitu. Nah, untuk contoh implikasinya, misalnya seorang INFP ini ya, INFP kan berarti extrovert. Nah, seorang INFP ini lebih cocok untuk berperan melibatkan interaksi sosial dan kreativitas. Contohnya kerjaan yang cocok buat mereka itu manajemen atau marketing, karena melibatkan kreativitas dan juga kemampuan adaptasi mereka untuk berinovasi seperti itu. Jadi kalian tes nih biasanya MBTI, nanti hasilnya apa? Nah itu biasanya valid dan itu yang memang benar-benar
hasil yang buat kalian untuk jadi acuan pada nantinya gitu loh. Selanjutnya yang kedua, Holland Code Riasec. Mungkin buat yang belum tahu, tool ini tuh awalnya dikembangkan oleh John Holland, seorang psikolog tahun 1950. Awalnya dia percaya bahwa orang tuh bakal lebih puas dan produktif kalau kerja di lingkungan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Jadi Riasek itu singkatan dari R-nya realistik. Realistik ini orang yang suka kerja nyata, teknis. Misalnya seperti mekanik atau hal-hal yang berbau teknik gitu ya. Lalu selanjutnya investigatif. Investigatif ini orang-orang yang suka menganalisis. Nah, biasanya pekerjaannya itu misalnya ilmuwan atau bekerja di kepolisian gitu ya untuk menganalisis kejahatan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya orang-orang yang artistik. Untuk artistik ini orang-orang yang tentunya suka untuk mengekspresikan diri. Dan orang-orang yang pekerjaannya seperti ini biasanya orang-orang yang bergelut di desain, seni, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sosial. Untuk sosial itu orang-orang yang suka membantu orang lain. Contohnya dia suka untuk mengajar gitu. Contohnya guru atau di bidang jasa pelayanan misalnya customer service. Pokoknya orang-orang yang suka menyenangkan orang lain seperti itu. Dan yang terakhir konvensional. Dan yang selanjutnya enterprising. Untuk enterprising ini orang yang suka memimpin menurutku, mempengaruhi orang lain gitu. Nah, cocoknya kalau orang yang enterprising ini dia itu profesinya pebisnis atau bisa juga di bidang politik yang mana membutuhkan strategi-strategi yang efektif untuk pengambilan keputusannya gitu. Dan yang terakhir ada konvensional. Untuk konvensional ini orang-orang yang suka dengan ketertiban atau yang berkutat dengan data. Nah, biasanya orang-orang ini biasanya tuh tipe yang database banget, dia based on data banget, jadi dia biasanya pekerjaan yang cocok tuh lebih ke data analis, admin, dan lain sebagainya, yang memang berhubungan dengan suatu data, gitu. Contoh kalau misalnya hasil riasnya kamu artistik plus enterprising plus sosial misalnya, kamu bakal cocok tuh di marketing kreatif atau misalnya manajemen komunikasi karena kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terus kreativitas dan juga inisiatif yang baik gitu sih guys. Lalu selanjutnya yang ketiga Clifton Strength atau bisa kita sebut dengan Strength Finder atau mungkin bahasa Indonesianya penemu kekuatan. Tool ini tuh awalnya dikenalkan oleh Donald Clifton. Fokus utamanya itu bukan hanya ke kepribadian, tapi lebih ke kekuatan utama yang memang ada di dalam diri kita secara natural gitu guys. Karena biasanya kan kita dari lahir tuh udah diberikan anugerah ya sama Tuhan. Kita sifatnya seperti apa, kita kekuatannya seperti apa, bakatnya seperti apa, itu biasanya udah gifted lah sama Tuhan dari lahir gitu ya. Nah, di Strength Finder ini ada 34 kekuatan yang dikelompokkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu executing. Untuk executing sendiri itu kekuatan untuk menyelesaikan tugas dengan konsisten. Terus yang selanjutnya ada influencing. Untuk influencing sendiri itu kekuatan untuk memengaruhi dan juga memimpin orang lain. Lalu selanjutnya ada relationship building. Untuk relationship building ini kekuatan untuk membangun dan juga menjaga hubungan baik dengan orang. Dan selanjutnya ada strategic thinking. Untuk strategic thinking ini kekuatan untuk menganalisis dan juga menyusun suatu rencana. Contoh, kalau misalnya hasil strength finder kamu dominan di strategic thinking dan juga executing. Kamu bisa cocok banget tuh jadi project manager, manajer operasional, atau business analyst yang memang menuntut kamu untuk memiliki kemampuan eksekusi yang kuat serta pemikiran strategis yang baik gitu. Dan yang terakhir ada Big Five Personality Traits. Ini juga biasanya cukup familiar ya di telinga kita. Dan ini juga hal yang paling banyak dipakai sama peneliti sampai sekarang. Big Five Personality ini juga disebut sebagai Ocean Model, kalau kalian pernah dengar, yang terdiri dari 5 dimensi utama. Yang pertama ada openness, yaitu keterbukaan terhadap ide dan juga pengalaman yang baru.
Terus selanjutnya ada consciousness, yaitu kita misalnya disiplin atau terorganisir dan juga bertanggung jawab. Lalu extraversion, untuk extraversion ini misalnya kita orangnya ramah, energik dan juga suka bersosialisasi dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada agreeableness, itu orang-orang yang mudah kooperatif, dia mudah diajak kerjasama gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada neuroticism. Nah ini adalah orang-orang yang overthinker biasanya. Dia mudah cemas, dia sedikit sensitif, dia lebih memerhatikan ke hal-hal detail gitu. Jadi misal contohnya nih ya, kalau orang dengan skor tinggi di extraversion, dia akan cocok di pekerjaan seperti sales, BD atau PR. Kenapa? Karena dia orangnya energik, dia senang bersosialisasi, dia nyaman tampil gitu. Nah, uh, dia suka untuk berkomunikasi dengan orang gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang extraversion gitu. Nah, kalau misalnya kalian emang orang yang extraversion, kalian bisa cocok untuk posisi seperti itu, sales, BD, PR, dan lain sebagainya. Nah, tools-tools ini bisa kamu pakai sebagai kompas awal, karena pada akhirnya menurutku career planning itu bukan cuman cocok di atas kertas doang ya, seperti hasil-hasil ini, tapi lebih ke gimana pada akhirnya kita bisa memahami diri kita, terus kita juga sadar sama kekuatan kita seperti apa, terus tantangan pribadi kita seperti apa, yang mana dengan bantuan keempat tools ini itu bisa membantu kita untuk menemukan, mengidentify hal-hal tersebut untuk nantinya membantu kita lebih berkembang lagi. Seperti itu. Lanjut, lanjut ya. Selanjutnya, menghubungkan passion, nilai, dan kepribadian dengan karir manajemen. Nah, jadi setelah kita tahu kepribadian kita itu apa, PR kita berikutnya adalah gimana caranya kita nyambungin ke jalur manajemen gitu. Yang pertama, pilih spesialisasi yang sesuai dengan passion. Contohnya nih ya, misalnya kalau kamu memang passionate di sustainability, misalnya kamu punya ketertarikan di apa namanya sesuatu yang ramah lingkungan gitu ya, hal-hal yang berkelanjutan gitu. Coba arahkan karir manajemen kamu ke sektor bisnis yang memang berkelanjutan, yang memang sustain, yang contoh-contoh bisnis-bisnis yang green gitu loh, yang memang mendukung program seperti ini, yang bisa selaras dengan passion kamu gitu. Lalu selanjutnya selaraskan juga nilai dengan budaya perusahaan. Contohnya misalnya kamu memvalue, misalnya kamu punya value, kamu senang growth dan juga transparansi, kamu memvalue hal-hal itu gitu. Nah, carilah perusahaan yang memang agile, yang memang fast pace gitu, dan juga perusahaan yang tentunya terbuka dengan karyawannya. Memang susah ya untuk nyarinya, cuman mungkin langkah awalnya ya kita bisa tahu gimana perusahaan ini terbuka atau agile, yaitu dari misalnya omongan-omongan orang lain soal perusahaan ini, atau mungkin kalau kalian familiar kan sekarang banyak juga tuh di Instagram atau di TikTok perusahaan yang membranding diri mereka lewat cara live ad. Jadi mereka punya Instagram live ad, misal live ad Telkomsel gitu. Nah di situ konten-kontennya isinya aktivitas seputar karyawan-karyawannya sehari-hari seperti apa. Nah di situ kalian juga bisa menilai bahwa perusahaan ini kira-kira gimana sih gitu. Perusahaan ini kira-kira selaras tidak dengan value yang memang sudah ada di kita seperti itu. Lalu selanjutnya, gunakan kekuatan kepribadian untuk memilih suatu peran atau posisi. Misalnya kamu orang yang strategis dan suka hal-hal yang terstruktur gitu ya, dari A sampai Z harus berurutan gitu. Nah, kamu cocok banget bekerja di pekerjaan operasional manager misalnya, atau hal-hal yang berbau operasional, seperti itu. Nah, gitu guys. Kita lanjut ya. Selanjutnya start with why. Kita masuk ke framework yang menurut aku ini keren banget sih. Start with why dari Simon Sinek, penulis asal Inggris. Mungkin belum tahu, dia ini penulis asal Inggris, dan buku Start with Why ini menurut aku cukup populer. Kalau kalian tertarik, kalian bisa coba baca buku ini, dan aku sangat rekomendasi untuk buku ini. Gitu. Konsepnya seperti apa sih untuk Start with Why ini? Pernah nggak sih teman-teman kita ngerasa bingung
waktu ditanya, kamu mau kerja apa nanti? Misalnya kamu jawab, aku mau kerja di startup sebagai marketing strategis. Gitu. Tapi itu sebenarnya jawaban apa dan bagaimana, tapi bukan si kenapanya gitu loh. Nah, disinilah kita pakai framework dari si Simon Sinek ini, namanya Golden Circle. Konsepnya itu lebih ke memahami pentingnya memulai perencanaan karir dari kenapa, bukannya dari kerja mau apa. Jadi kalian utamain kenapanya dulu gitu. Misalnya, kalau kita cuma mau fokus apa aja yang mau dikerjakan, misalnya, kita gampang terjebak ikut-ikutan atau misalnya terjebak tren doang gitu. Tapi kalau misalnya kita mulainya dari kenapa, mengapa kita pengen bekerja di bidang tersebut, kita bakal tahu arahnya tuh akan kemana, lebih flow, lebih smooth gitu loh. Kita bakal punya arah yang lebih jelas dan tentunya tahan lama, bukan cuma sekedar ngikutin tren belaka gitu loh. Nah, si Simon Sinek ini bilang bahwa orang-orang yang hebat itu dia selalu mulai dari why. Why, kenapa kita melakukan hal itu. Jadi kita harus bedah dulu kenapa kita mau berkarir di bidang tersebut. Lalu selanjutnya geser ke how, bagaimana kita melakukannya. Selanjutnya baru ke what-nya, apa yang nantinya akan dihasilkan dari si why ini gitu. Kenapa harus fokus pada why? Nah, contoh dalam karirnya, misalnya kamu pengen someday dipromot jadi manajer nih kalau udah kerja. Tapi kenapa? Kalau misalnya why kamu adalah aku pengen bisa untuk bantu tim berkembang dan grow perusahaannya bareng-bareng. Nah, maka kamu bakal lebih bisa termotivasi dan kamu bakal lebih bisa punya tujuan yang jelas gitu loh soal arah ini gitu. Karena kamu bakal fokus ke si why-nya. Tapi kalau misalnya, kenapa kamu pengen jadi manajer? Terus kalau misalnya kamu jawabnya cuma biar kelihatan keren, nah biasanya itu nggak bakal bertahan lama gitu loh guys. Karena memang fokus tujuannya itu belum terlalu jelas gitu loh. Jadi memang kita harus bedah si uh, why-nya ini gitu. Selanjutnya, mencari why, finding the why. Kita mulai dulu sama hal-hal yang paling sederhana yang tapi kita sering lupain ya. Misalnya yang pertama refleksi pribadi. Coba misalnya kita renungkan buat mikir momen apa aja sih guys dalam hidup-hidup kita yang bisa bikin kita puas atau hal-hal yang bisa bikin kita semangat banget atau hal-hal yang bisa bikin kita terinspirasi gitu loh. Nah, bisa aja waktu itu kamu contohnya ya, bisa aja waktu itu kamu ikut project bareng temen atau misalnya ketika kamu membantu orang lain atau justru ketika kamu ditantang keluar dari zona nyaman dan ternyata kok bisa sih gitu loh guys. Seperti itu. Nah, yang kedua, gali nilai-nilai yang penting untuk kamu. Contohnya apa aja sih yang harus kamu anggap ada dalam hidup atau misalnya kerjaan. Misalnya mungkin kamu nggak bisa lepas dari yang namanya kejujuran atau integritas gitu ya. Mungkin kamu tipe orang yang nggak tahan juga untuk explore ide baru. Bisa juga kamu punya concern besar terhadap misalnya sesuatu yang sustain atau misalnya dampak yang jangka panjang yang akan kamu lakukan. Nah, kamu jadi harus mengidentifikasi tuh nilai-nilai yang kamu anggap penting untuk kedepannya seperti apa. Nah, disitulah nanti kamu akan menemukan si why kamu ingin bekerja di suatu perusahaan tersebut atau why kamu ingin berkarir di bidang tersebut gitu. Jadi temukan value-value-nya gitu. Lalu selanjutnya tanyakan juga sama diri sendiri kenapa kamu milih karir tersebut. Apa misalnya kamu emang suka sama strateginya atau misalnya di manajemen ya, kamu suka berpikir secara strategik atau misalnya kamu tertarik dengan angka atau kamu tertarik dengan data atau pengambilan keputusan yang berdampak cukup besar atau misalnya kamu pengen perusahaan berkembang. Nah, tanya sama diri kamu sendiri kira-kira kamu maunya apa gitu. Sehingga kamu nanti akhirnya bisa menemukan si why-nya ini tadi gitu. Nah, kalau udah tiga itu kamu bedah, terakhir kita reflect back. Kita lihat lagi ke belakang, pengalaman-pengalaman apa yang memang align dengan ketiga hal itu. Yang menginspirasi kita juga dan juga membuat kita merasa puas kita sudah melakukan hal itu gitu.
apa yang membuat itu istimewa gitu. Misalnya kayak, wah pengalaman itu ternyata gue suka ya, ini gue banget gitu. Misalnya, kalau misalnya kalian di kampus ya, pernah handle event yang cukup sukses, atau misalnya pada saat kamu bantu tim kamu keluar dari kekacauan, pokoknya apapun itu momen-momen yang spesial, itu bisa juga dijadikan senjata apa peluru kita untuk menemukan si why-nya tersebut gitu guys. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau mau nanya langsung boleh, atau kalau misalnya aku kurang jelas atau terlalu cepat bilang aja. Kita lanjut ya guys. Yang selanjutnya using the why. Menggunakan why untuk membuat keputusan. Setelah kita tahu why-nya, kita pengen berkarir di bidang ini tuh apa, alias apa alasan mendasar kita kenapa kita ingin menjalani karir di bidang ini gitu ya. Ini bisa menjadi kompas kita untuk apa ya, untuk bikin keputusan-keputusan penting dalam kehidupan profesional kita. Termasuk dua hal ini, termasuk dua hal yang sering banget bikin kita galau ya menurut aku. Yang pertama, memilih spesialisasi. Misalnya dengan kita ngerti why-nya kita jadi tahu dan bisa jauh lebih jujur dengan diri kita sendiri gitu ya. Misalnya, why kamu berakar dari keinginan buat menyelesaikan masalah, atau misalnya kamu suka untuk membangun atau mengambil keputusan. Nah, mungkin kamu bakal cocok banget di jalur seperti business analyst atau strategic planning gitu. Karena kamu suka mengambil keputusan dan juga kamu memiliki uh, analytical thinking yang baik gitu. Tapi kalau misalnya kamu suka sama yang lebih driven, kreativitas, hal-hal yang berbau inovasi gitu ya, kamu bakal lebih cocok atau lebih menikmati peran-peran seperti misalnya marketing, branding, product development, hal-hal yang membutuhkan kreativitas gitu. Jadi intinya pilih spesialisasi yang nggak cuma soal skill kamu, tapi juga sejalan sama motivasi dan minat bakat kamu gitu. Lalu selanjutnya setelah kita tahu apa minat dan kemampuan kita, kita juga memilih perusahaan yang tepat. Ini juga penting ya guys. Why? Kamu bisa memfilter juga dari sini untuk melihat nilai dan budaya di perusahaan tersebut. Apakah ini sesuai dengan apa yang kita percaya? Misalnya tadi ya, apakah perusahaan ini sesuai nggak yang kita percaya bahwa kita bisa grow di sini, bahwa perusahaan ini menekankan unsur keterbukaan kepada karyawannya. Nah, kalau misalnya kamu udah punya why yang kuat untuk perusahaan ini, ya kamu tentunya bisa untuk memilih perusahaan ini gitu. Seperti itu, guys. Dan tentunya untuk membangun rencana karir berdasarkan start with why, yang pertama kamu harus tetapkan tujuan karir kamu yang selaras juga dengan why. Karena menurut aku kalau misalnya balik lagi ya ke yang tadi aku jelasin, kalau misalnya memang kita tidak selaras dengan why-nya kita tuh menurutku hasilnya tuh nggak akan lama gitu loh guys. Kita bakal gampang goyah dan kita bakal nanti ujung-ujungnya mempertanyakan bahwa apakah ini karya yang tepat untuk kita gitu. So, penting untuk menetapkan why-nya di awal gitu. Nah, setelah itu identify juga langkah-langkah yang bisa kita ambil dari situ. Dan setelah kita udah tahu langkah-langkah apa yang diambil, kita evaluasi berdasarkan evaluasi secara berkala juga gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita ngomongin why, dan setelah kita tahu why-nya kita kemana dan kemana kita akan melangkah, sekarang saatnya kita bikin rencana yang menurut aku lebih terukur dan realistis ya guys. Dan salah satu metode yang paling terkenal dan efektif adalah SMART goals. Nah, ini tadi yang aku kasih tahu di awal ya, SMART-nya dalam huruf kapital. Nah, kenapa SMART-nya dalam huruf kapital? Karena ini singkatan guys. Nah, salah satu metode ini adalah SMART Goals. SMART Goals itu pertama kali dikenalin oleh George T. Doran tahun 1981. Awalnya dia make hal ini tuh untuk dunia manajemen proyek dan juga bisnis. Tapi sekarang si SMART Goals ini juga banyak banget kok dipakai untuk
personal development dan juga career planning gitu. Kenapa penting untuk si SMART goals ini? Ya, yang pertama menyediakan arah yang jelas. Karena menurut aku ketika kita sudah tahu arahnya jelas kemana, kita tentunya bisa menentukan bahwa kita bisa fokus untuk tujuan kita bahwa karir kita akan ke sini gitu loh. Kalau misalnya memang arahnya sudah jelas. Lalu selanjutnya ketika kita udah tahu arahnya jelas, otomatis itu juga akan meningkatkan fokus dan juga motivasi kita. Karena kita tahu nih tujuan kita kemana, sehingga kita secara tidak langsung termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan ketika kita udah tahu tujuan dan motivasinya seperti apa, kita juga bisa mengukur nih kemajuan. Seperti apa misalnya kemajuannya, misalnya dalam jangka pendek, kalian pengen bekerja di perusahaan A untuk menjadi posisi marketing strategis misalnya. Nah, itu tuh bisa diukur jadinya. Terus langkah ke depannya ketika nanti kalian 3 tahun bekerja di situ, 5 tahun bekerja di situ, kalian targetnya pengen jadi manajer misalnya, marketing manager. Nah, ketika kalian udah tahu arahnya kemana dan juga udah termotivasi ke arah situ, kalian juga bisa mengukur kira-kira ke depannya kalian akan seperti apa di perusahaan tersebut gitu. Lalu selanjutnya memastikan relevansi dengan karir. Of course, tentunya ketika kalian udah tahu arahnya mau kemana, terus udah terukur juga nih karirnya akan seperti apa, minatnya kemana, kalian juga bisa menentukan apakah karir tersebut sesuai, relevan tidak dengan minat dan bakat kita, gitu. Yang mana terakhir tentunya mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Karena balik lagi ya, kita kan kalau misalnya habis lulus tuh pengennya langsung kerja gitu ya. Nah, ketika kalian udah bisa mengidentify si SMART ini di awal, bagaimana arah karir kalian nantinya mau kemana, terus kalian udah termotivate dan sudah terukur semuanya, tentunya kalian udah tahu mau ngapain. Jadi ketika kalian sudah lulus nanti, kalian udah tahu arahnya mau kemana, sehingga kalian nggak bakal salah tujuan gitu. Nah, selanjutnya setting smart career goals. Untuk yang pertama, SMART itu apa sih? SMART itu singkatan dari yang pertama spesifik. Untuk spesifik sendiri tujuannya itu harus jelas, guys, terperinci. Jadi menjawab seperti apa yang pengen kita capai, kenapa sih tujuannya itu penting gitu, dan siapa aja yang akan terlibat. Contohnya misalnya, bukan cuma sekedar aku mau lulus, tapi kalian harus tahu dan harus spesifik. Aku mau lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan gelar sarjana manajemen dan juga langsung mendapatkan pekerjaan di bagian digital marketing setelah lulus di startup Shopee misalnya. Pokoknya harus spesifik, guys. Lalu selanjutnya measurable. Measurable itu bisa diukur. Jadi tujuan kita tuh terukur gitu, jelas, bukannya halu gitu ya. Dengan indikator yang jelas juga tentunya. Contoh misalnya, tujuan kalian, aku pengen menyelesaikan kuliah minimal 144 SKS dalam 3,5 tahun, dengan IPK minimal 3,5, serta setelah itu aku akan membangun portofolio pengalaman kerja melalui magang minimal 6 bulan gitu. Atau misalnya setelah kalian lulus, kalian harus punya pemikiran di mana misal aku akan mengirimkan minimal nih 50 lamaran kerja dalam 1 minggu supaya kesempatan ke tahap interviewnya lebih maksimal. Dan itu harus jelas gitu, harus terukur dan memang harus terencana di awal. Dan tentunya selanjutnya achievable. Achievable itu masuk akal dan realistis untuk dicapai. Yang tentunya tujuan itu harus realistis berdasarkan keterampilan kalian, pengetahuan kalian, dan juga sumber daya yang kalian punya gitu. Jangan misalnya kalian di manajemen misalnya kalian belajar sehari-hari finance, tapi tiba-tiba pengen ke HR, kan nggak mungkin gitu, nggak achievable gitu. Misalnya kalian juga harus penjelasan lebih lanjutnya, misalnya kalian harus punya pemikiran di mana aku akan mencapai target kelulusan dengan menyelesaikan skripsi tepat waktu nih misalnya, dan mengikuti program magang yang relevan dengan industrinya sebelum lulus gitu. Selanjutnya ada relevan. Untuk relevan ini sesuai, tentunya harus sesuai dengan tujuan hidup dan juga karir kalian gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, ya buat apa juga ya kalau misalnya kita bekerja nggak nyambung sama minat dan bakat kita gitu. Penjelasannya di mana misalnya
aku akan menyesuaikan kuliah dalam 3,5 tahun untuk memasuki dunia kerja lebih awal gitu, dan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia untuk lulusan baru dan juga bidang manajemen gitu. Lalu selanjutnya time bound. Untuk time bound ini tentunya kalian harus set up deadline untuk batas waktunya seperti apa harus jelas. Karena dengan berbagai persiapan yang sudah matang, pokoknya aku harus lulus mendapatkan pekerjaan maksimal 3 bulan setelah lulus. Karena menurutku ketika kita punya deadline, kita akan bekerja seperti apa gitu ke depannya, kita akan berkarir di mana, kita jadi tahu langkah apa yang harus kita lakukan sebelum lulus gitu. Selanjutnya, kenapa penting? Ini langkah-langkah untuk tes-tes. Oke. Selanjutnya, ini langkah-langkah yang kita tentukan untuk mengidentifikasi smart career goals kita. Yang pertama, menyediakan arah yang lebih jelas, identifikasi tujuan utama karir kita gitu ya. Jadi kita harus punya tujuan utamanya seperti apa gitu ya. Uh, Evaluasi kita harus punya tujuan utamanya seperti apa, harus jelas arahnya kemana gitu. Lalu langkah yang kedua, tetapkan kriteria yang dapat diukur. Itu tadi measurable gitu. Semuanya dapat diukur dan juga nggak halu, dan juga memang itu sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Lalu langkah yang ketiga, pastikan juga realistis. Itu juga tadi menyambung dengan achievable. Kira-kira bisa dicapai nggak nih tujuan kita gitu. Lalu selanjutnya langkah yang keempat, pastikan juga relevansinya, tujuannya jelas dengan karir kita. Relevan tidak nih dengan minat dan bakat kita, dan juga apa yang kita pelajari sekarang gitu. Lalu langkah yang kelima, tentukan juga batas waktu yang jelas, time bound. Balik lagi ke time bound tadi, kalian harus punya deadline, nanti setelah lulus akan kemana gitu. Lalu setelah kita tahu sekiranya mau kemana dan juga langkah apa yang akan kita lakukan, jangan lupa juga nanti untuk evaluasi progres secara berkala. Misalnya, cek secara rutin apakah kita udah on track atau misalnya udah konsisten atau belum. Terus apa yang kita lakukan apakah sudah tercapai atau belum, gitu. Apa kira-kira yang butuh perbaikan gitu loh. Lalu selanjutnya yang kedua, lakukan juga nih penyesuaian jika memang diperlukan. Kadang seiring berjalannya waktu, seiring kita berjalan berproses gitu ya, menurut aku terkadang ada aja perubahan kondisi gitu ya, misalnya muncul peluang baru atau ada kendala eksternal. Nah, smart goals ini bisa kamu sesuaikan asal why-nya tadi itu konsisten gitu. Jadi memang tetap si smart goals ini bisa kamu ubah berkala seiring berjalannya waktu, tetapi harus sesuai juga dengan target awal tadi, si why-nya itu yang akan kamu capai seperti apa. Lalu yang ketiga, terakhir, jangan lupa juga gunakan feedback untuk memperbaiki rencana, yaitu tetap terbuka dengan saran atau masukan dari orang lain. Jika ingin membantu kita, misalnya menemukan suatu masalah, karena menurut aku dengan kita terbuka dengan orang lain, terbuka dengan suatu pendapat, itu bisa juga menemukan apa ya, suatu celah gitu loh guys, celah dan juga perspektif baru. Ternyata, oh kita tuh harus seperti ini ya untuk berkarir di bidang marketing gitu-gitu. Jadi pokoknya tetap terbuka dengan suatu saran dan juga masukan dari orang lain seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke tools lain yang nggak kalah penting, yaitu SWOT analysis. Mungkin aku asumsi kalian udah pada tahu ya SWOT analysis itu seperti apa. Karena seingat aku dulu aku juga belajar di pas kuliah untuk SWOT analysis. Jadi sekarang kita masuk ke SWOT analysis. Biasanya SWOT analysis itu kan dipakai di bisnis ya, atau di perusahaan untuk menganalisis posisi mereka di pasar itu seperti apa. Nah, hari ini kita bakal pakai SWOT kita untuk analisis diri kita sendiri dan juga konteks dalam karir itu seperti apa sih. Aku mau kasih tahu dulu, mungkin bagi yang lupa atau yang belum tahu, untuk SWOT itu singkatan dari S-nya strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau kesempatan, dan selanjutnya threat atau ancaman. Atau mungkin dalam konteks eksternal bisa jadi tantangan juga gitu.
Nah, dalam perencanaan karir di bidang manajemen, analisis ini tentunya bisa membantu kamu untuk yang pertama, kamu juga bisa menganalisis kekuatan apa yang dapat dimaksimalkan. Misalnya, kamu punya kemampuan leadership yang solid, atau punya kemampuan memimpin tim yang bagus, atau justru punya kemampuan analisis yang bikin kamu menonjol di dunia manajemen gitu loh. Tapi jangan lupa juga untuk jujur melihat hal yang kedua. Hal yang kedua yaitu mengungkap kelemahan yang perlu ditingkatkan. Jadi setelah kamu tahu kekuatan kamu apa, kamu identify kira-kira kelemahannya apa dari situ. Apa mungkin ada aspek teknis, seperti misalnya kamu kurang di data analisis, atau misalnya soft skill atau komunikasi atau ilmu negosiasinya masih agak kurang nih gitu. Nah, supaya hal ini nggak menjadi nantinya penghambat di karir kamu gitu. Terus selain dari diri sendiri, hal ini juga kamu perlu melihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yaitu menemukan peluang di lingkungan yang profesional. Jadi setelah kita tahu nih kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, kita lihat opportunity-nya. Kita cari tahu. Misalnya ada kebutuhan tren industri, kebutuhan perusahaan apa nih, atau program pengembangan apa yang sekiranya bakal bermanfaat untuk kita berkembang lebih cepat gitu. Dan yang terakhir, penting juga untuk kita mengantisipasi ancaman di tengah jalan yang bakal muncul. Misal dalam berkarir tentunya persaingan ketat, perubahan teknologi dan kondisi ekonomi yang bisa mempengaruhi karir kita. So menurut aku dengan kita siap dengan ancaman yang muncul dari luar, kita juga bisa membuat strategi nantinya untuk lebih matang dan juga tentunya lebih adaptif terhadap tantangan-tantangan yang muncul nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara analisis SWOT-nya itu sendiri? Yang pertama kita coba analisis untuk strength-nya sendiri ya. Kita mulai hari ini dengan mengenali kekuatan kita. Coba misalnya renungkan hal apa yang selama ini jadi keunggulan kita. Atau misalnya apakah kita orang yang suka menyelesaikan masalah dengan baik, atau misalnya kita punya kemampuan leadership yang solid misalnya, atau mungkin kita orang yang cepat beradaptasi dalam situasi apapun. Nah, cari tahu strength dalam diri kalian seperti apa. Setelah itu cari weakness-nya. Jangan ragu untuk melihat suatu sisi negatif, karena hal tersebut tentunya masih bisa diperbaiki, guys. Dan misalnya kalau misalnya di weakness ya, misalnya aku ngerasa aku kurang pengalaman dalam strategi digital marketing, atau misalnya aku kurang nih pengalaman dalam analisis data dan itu harus ditingkatin, atau misalnya aku kurang nih jaringan profesional di industri marketing, sementara aku orang marketing yang harus memiliki koneksi yang baik. Nah, poin ini tuh bukan untuk menjatuhkan diri kalian, tapi lebih ke supaya kita tahu area mana yang perlu dikembangkan dari si weakness-nya itu gitu. Lalu setelah kita melihat strength dan weakness kita, tentunya kita lihat ada peluang apa di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan, which is opportunities. Mungkin dari situ contoh industri tempat kita bekerja lagi berkembang pesat misalnya, lagi ada permintaan spesialisasi digital marketing, atau perkembangan e-commerce lagi berkembang cepat, lagi butuh posisi digital marketing nih. Nah, kita cari tahu kesempatan itu. Setelah kita tahu kesempatannya, kita masuk dan kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke kesempatan itu. Gitu. Ketika kita tahu kesempatan apa yang sekiranya akan kita ambil, gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk potensi hambatan dari luar, yaitu threats. Misalnya contoh kalau dalam dunia marketing, uh, persaingan dengan profesional marketing misalnya banyak yang lebih berpengalaman misalnya. Terus ada juga sekarang lagi musim perkembangan teknologi AI yang mana dapat mengurangi tenaga-tenaga marketing tradisional gitu. Nah, ketika kalian tahu ancamannya seperti apa, kalian bakal mudah untuk mengantisipasinya segera gitu supaya kita bisa menyiapkan strategi yang baik dan juga siap ketika nanti memang pada akhirnya dihadapkan sama situasi ancaman tersebut gitu. Nah, hubungannya antara elemen SWOT dalam merencanakan karir itu seperti apa sih?
Setelah kita selesai menganalisis SWOT, yaitu membedah kekuatan, kelemahan, terus apa namanya opportunity-nya seperti apa, ancamannya seperti apa. Selanjutnya kita menyusun strategi untuk menghubungkan semuanya biar langkah karir kita lebih terarah. Jadi aku mau kasih tahu dulu nih, perlu diingat bahwa strength dan weakness itu datangnya dari internal ya guys. Itu tuh hal-hal yang berdasarkan dari diri kita pribadi gitu. Sedangkan untuk opportunities dan juga threats itu datangnya eksternal, yaitu pengaruh dari luar gitu. Yang pertama, hubungan antara strategi, strength, dan juga opportunities. Misalnya, yaitu kita memanfaatkan kekuatan untuk menjadi peluang, gitu ya. Misalnya, contoh sebagai calon fresh graduate nih kalian. Kalian bisa memanfaatkan keunggulan yang kalian punya buat mengambil keputusan di luar sana. Contohnya, misalnya, kalian punya kemampuan komunikasi yang baik, dan misalnya itu strength ya. Dan misalnya saat ini perusahaan tuh lagi buka program manajemen trainee yang membutuhkan komunikasi yang bagus. Nah, itu opportunity gitu. Jadi saat yang tepat untuk kamu untuk mengambil langkah tersebut gitu. Karena si strength dan opportunity-nya nih berkesinambungan gitu. Ini saat yang tepat untuk kamu menunjukkan value diri kamu untuk apply ke program MT tersebut. Itu untuk strategi si strength dan opportunity. Selanjutnya untuk strategi weakness dan opportunities atau kita sebut strategi WO, kita bisa gunakan peluang untuk memperbaiki kelemahan kita juga. Jadi jujur aja kan, biasanya pasti ada hal-hal yang kita ngerasa dalam diri kita tuh masih kurang. Misalnya, kalau untuk fresh graduates merasa insecure, kurangnya pengalaman kerja seperti apa. Nah, itu weakness ya masuknya. So, jangan khawatir, karena banyak banget peluang eksternal di luar sana, which is opportunities, kayak misalnya magang, project freelance, atau pelatihan-pelatihan yang bisa kamu ambil untuk menambah jam terbang kamu gitu. Jadi manfaatkan suatu opportunities untuk pada akhirnya bisa memperbaiki si weakness kalian gitu. Jadi weakness-nya kalian tuh bukan jadi penghalang tapi area untuk berkembang gitu loh. Siapa tahu nanti dari situ kan kalian bisa dapat skill baru gitu. Lalu selanjutnya strategi ST, yaitu strength dan juga threats, di mana kalian bisa juga untuk mengandalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Gimana sih maksudnya? Jadi dunia kerja itu penuh tantangan kan guys, apalagi buat fresh graduate. Jadi bisa jadi kamu melihat persaingan kerja yang ketat, itu threat-nya ya, persaingan kerja yang ketat. Tapi misalnya kamu punya kelebihan di adaptasi yang cepat, atau misalnya kamu punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, itu strength yang kamu punya gitu. Nah, kamu bisa pakai itu buat kamu tetap unggul di tengah banyaknya kandidat lain yang mungkin lebih berpengalaman. Jadi manfaatkan kekuatan kamu untuk tetap fight dalam ancaman tersebut gitu loh. Jadi kamu uh, kedepankanlah, tunjukkanlah kekuatan kamu supaya kamu nantinya bisa pada akhirnya melalui dan juga bisa melalui ancaman tersebut gitu. Lalu yang terakhir strategi WT atau weakness dan threat, yaitu memperbaiki kelemahan kamu agar tidak kalah oleh ancaman. Jadi di strategi ini kamu fokus sama kelemahan kamu biar nggak makin berat nih sama faktor luar. Misalnya kamu ngerasa, contoh ya, kamu ngerasa kurang percaya diri saat interview, itu weakness ya. Terus sementara kondisi sekarang membuat proses rekrutmen menjadi kompetitif gitu. Jadi interviewnya tuh harus benar gitu. Nah itu kan suatu threat atau ancaman juga kan buat kita. Maka strateginya adalah memperbaiki si kelemahan tersebut. Misalnya dengan ikut kelas public speaking atau simulasi interview atau mentoring supaya public speaking kita lebih bagus, atau ketika saat kita interview kita bisa lancar ngomongnya sama interviewer gitu. Jadi jangan sampai si weakness ini diganggu sama ancaman malah makin parah, tapi gunakanlah si weakness ini untuk pada akhirnya kita belajar gitu guys. Oke, ini selanjutnya ada ikigai. Mungkin buat yang belum tahu ikigai, aku jelasin ya, teori singkatnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke dalam konsep yang menurut aku cukup cukup apa ya, cukup
cukup oke juga dalam perencanaan karir, yaitu Ikigai. So, Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang, guys, yang artinya iki atau hidup atau gai, yaitu value atau reason, alasan. Jadi secara sederhananya tuh Ikigai berarti alasan kita bangun setiap hari itu seperti apa, atau makna di balik aktivitas dalam hidup kita, gitu. Jadi Ikigai ini tuh bukan cuma soal teori karir gitu, tapi lebih ke filosofi hidup yang menurut aku menyeimbangkan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, terus juga apa yang dibutuhkan sama dunia ini, dan apa juga yang akhirnya bisa menghasilkan untuk kita gitu. Ikigai itu punya 4 elemen. Yang pertama, what you love. What you love itu misalnya kamu suka mengajar misalnya. Atau selanjutnya ada what you're good at. What you're good at-nya adalah kamu punya skill komunikasi yang baik. Jadi ini 2 elemen yang saling berhubungan nih. Kamu suka ngajar, tapi kamu juga punya skill komunikasi yang baik gitu. Nah, what the world needs. What the world needs adalah apa yang dibutuhkan sama dunia saat ini. Misalnya contoh ada kebutuhan untuk edukasi digital, dibutuhkan tenaga pengajar gitu loh. Nah, what you can be paid for-nya adalah kamu bisa dibayar uh, untuk kamu menjadi learning facilitator misalnya atau guru misalnya. Nah, keempat hal ini tuh berkesinambungan gitu. Kalian harus cari tahu what you love, what you're good at, terus kira-kira peluangnya di dunia seperti apa dan kira-kira apa yang bisa uh, menghasilkan kita untuk pada akhirnya kita mendapatkan keuntungan gitu. What you can be paid for gitu ya. Maka profesi itu ketika kalian sudah menemukan itu, profesi itu adalah ikigai kamu gitu. Nah, cara penerapannya yang pertama kamu harus mengidentifikasi dulu nih kecocokan antara apa yang kamu suka dan apa yang menjadi keterampilan kamu. Ya, balik lagi ke tadi, misalnya kamu suka ngajar atau kamu punya dan juga kamu punya skill komunikasi yang baik. Itu kan 2 hal kan, apa yang kamu suka dan apa juga keterampilan kamu. Lalu selanjutnya selaraskan juga sama kebutuhan dan juga apa yang kira-kira bisa menghasilkan dari situ gitu. Yaitu tadi kira-kira kebutuhannya nanti ada dibutuhkan untuk learning facilitator atau misalnya butuh tenaga pengajar, guru misalnya. Nah, itu apa yang dibutuhkannya gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa dibayar gitu sih guys. Nah, implikasinya pada career planning dengan Ikigai itu kita nggak cuma bisa fokus di kerjaan yang menghasilkan, tapi juga lebih ke memastikan pekerjaan itu punya makna yang personal buat kita, terus juga tentunya selaras dengan kekuatan kita, lalu selanjutnya juga memberikan dampak orang lain tentunya, karena kan the world needs us gitu ya, dan tentunya menghasilkan income juga bagi kita. Jadi lebih ke mutualisme dari berbagai aspek gitu. Jadi perjalanan karir kita tuh nggak cuma soal naik jabatan, tapi bagaimana juga perjalanan hidup kita tuh dan karir kita bisa fulfilling ke semua aspek dalam hidup kita gitu. Sorry, sorry aku masih ada satu slide lagi kok nggak ke show ya, bentar ya guys. Sorry. Oh, ke hide ternyata. Sorry. Oke. Ya, yang terakhir, jadi selain Ikigai itu tadi, yang dikenal lewat 4 lingkaran tadi, peneliti dari Jepang bernama Ken Mogi juga menyederhanakan si konsep Ikigai ini guys, dan dibagi ke dalam 5 pilar utama. Kenapa ini penting? Mungkin karena kita ngerasa aku belum nemu ikigaiku. Jadi kayak mungkin konsep yang awal tadi itu terlalu ribet gitu. Padahal si ikigai ini tuh bukan cuma hasil yang tiba-tiba klik. Namun si Ken Mogi ini bilang bahwa ikigai juga bisa ditemukan dari proses yang kita jalani setiap harinya gitu. Ada 5 pilar. Yang pertama start small. Start small itu kita bisa mulai dari langkah kecil. Misalnya nggak perlu nunggu kita harus punya project yang besar, kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang kira-kira bermakna apa nih gitu. Nah, nantinya kalian bisa nemuin apa yang kalian suka dari situ. Lalu selanjutnya releasing yourself. Lepaskan ekspektasi kita atau tekanan kita terhadap orang lain, tetapi kita fokus juga sama diri kita sendiri gitu loh. Pokoknya fokus aja sama diri sendiri dan juga apa yang kita lakukan.
Selanjutnya, harmoni dan sustainability, yaitu cari keseimbangan dalam hidup dan juga pekerjaan misalnya. Jangan cuma kejar kesuksesan yang instan, tapi juga pikirkan juga sustainable-nya mental health kita seperti apa gitu. Lalu selanjutnya the joy of little things. Belajar untuk menikmati hal-hal yang sederhana, misalnya kayak hal-hal yang kita lakukan sehari-hari yang dapat buat kita seneng aja, hal-hal kecil gitu ya. Nah, semangat-semangat itu bakal muncul dari momen-momen kecil yang kita hargain gitu. Lalu yang terakhir, being in the here and now. Latih diri kita untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini gitu ya. Nikmati prosesnya seperti apa, bukan cuma hasil gitu ya. Jadi menurutku ketika kita menikmati suatu prosesnya, kita akan lebih apa ya, kita akan lebih senang hati untuk mengerjakan suatu hal tersebut gitu ya, sehingga insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik juga gitu. Jadi uh, kenapa ini relevan buat karir? Karena menurut aku kadang kita sibuk mikirin aku mau kerja di mana, posisi apa, gajinya berapa, sampai lupa nih kalau rasa puas dan bermakna itu dibangun dari kebiasaan kecil setiap hari. Itu kata Ken Mogi gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya kayak ambil project freelance yang kita suka, atau misalnya bantu teman kita bikin campaign apa yang misalnya nanti dibayar gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu kalian harus dapat di pekerjaan di perusahaan yang bagus dulu gitu. Jadi start small aja dulu gitu ya, sambil menunggu kesempatan besar itu datang gitu. Karena menurut aku ikigai itu bukan sesuatu yang harus ditemukan, tapi menurut aku ikigai itu lebih ke sesuatu yang kita bisa bangun pelan-pelan lewat pilihan-pilihan atau aktivitas-aktivitas kecil yang mindful, yang mana pada akhirnya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi, gitu. Ya, itu tadi intinya, guys. Jadi untuk career planning itu menurutku bukan sprint jangka pendek ya, jadi lebih ke perjalanan maraton yang memang terus nyambung dari dulu ketika awal kalian kuliah sampai kalian pada akhirnya nanti bisa memilih pekerjaan yang cocok gitu ya. Dan itu juga nyambung sama siapa diri kalian sebenarnya. Jadi mungkin aku harap setelah sesi ini kalian bukan cuma lebih paham cara merencanakan karir, tapi juga lebih percaya sama proses yang kalian jalani sekarang gitu. Karena menurut aku uh, perjalanan kita tuh seunik apapun, sepelan apapun, atau sekeotik apapun, hal itu tuh tetap valid dan juga tetap berharga. Karena mau sekeotik apapun, itu tuh merupakan bagian dari proses yang harus kita hargain, supaya nanti pada akhirnya kita bisa memperbaiki terus dan juga mencapai hasil yang lebih baik. Gitu. Karena at the end of the day, menurut aku, karir yang paling bermakna tuh bukan cuman yang soal keren-kerenan doang di CV, tapi lebih ke karir di mana ketika kita bangun pagi kita ngerasa semangat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau suka dengan karir tersebut gitu. Terima kasih, over to you, Rahma. Oke, terima kasih banyak ya Kak Farel ya. Materinya benar-benar bermanfaat banget buat aku dan teman-teman lainnya. Kita udah diajarin tentang cara menjadi manajer yang baik, skill-skillnya, evaluasi, dan yang paling berkesan buat aku tadi tuh ada di Ikigai, karena aku juga baru tahu tuh kalau misalnya ada istilah Ikigai yang benar-benar bisa dimanfaatin buat pegangan hidup kita. Pokoknya makasih banyak ya Kak Farel ya buat yang sesi selanjutnya ini. Kita ada sesi Q&A ya teman-teman, cuman kita berlangsung 20 sampai 30 menit aja karena waktu kita juga terbatas. Aku juga mau reminder lagi kalau di akhir nanti bakalan ada dokumentasi dan juga presensi. Jadi teman-teman dimohon buat nggak live dulu nih. Oke, buat sesi Q&A ini udah ada beberapa nih Kak chat Ya, dan ada yang raise wah hand. baik banget nih. Seneng nih jawabinnya. Iya, buat Kak Farah aku izin tanya dulu nih, buat Hmm, yang chat nanti aku bakalan bantu bacain. Cuman Oke. pertanyaannya mau dikumpulin dulu atau mau di langsung jawab aja, Kak? Boleh sih, langsung 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 aku jawabin aja kali ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Buat teman-teman nih boleh nih aku persilahkan kalau misalnya ada yang mau via suara boleh atau misal mau di drop chat aja ya. Oke, aku izin jawabin pertanyaan dari yang pertama nih Kak, dari Kakak Desi Amalia nih. Hmm. Izin bertanya ke Farel, cara bicara lebih lancar lagi dan cara cari bakat itu
Ya gimana ya Kak ya? Terima kasih. Oke, thank you Desi pertanyaannya. Jadi menurut aku cara untuk bicara lebih lancar lagi dan cara cari tahu bakat kita itu adalah sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kamu ini menurut pengalaman pribadi aku ya, dulu tuh aku orangnya dulu waktu kecil tuh aku orangnya nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi kalau untuk melatih bicara lebih lancar tuh kita ya lebih ke sering-sering latihan aja sih Desi. Gimana caranya? Mungkin kalau aku dulu, contohnya aku dulu ikut kelas public speaking, terus aku juga banyak nonton di TV gimana misalnya orang present themselves gitu ya, atau misalnya bisa juga kamu ikut kelas apa namanya, ikut kelas public speaking atau ikut kelas mentor-mentor yang melibatkan public speaking yang baik seperti apa gitu. Terus aku juga dulu pernah siaran juga waktu SMA dan itu juga cukup melatih bicara aku supaya lebih lancar. Jadi hal-hal tersebut tuh bisa kamu latih secara mandiri, bisa juga kamu belajar otodidak dari YouTube, cara public speaking yang baik seperti apa gitu. Terus kamu latih, kamu ngobrol depan kaca. Misalnya pretend aja di depan tuh banyak orang gitu. Kamu misalnya present something di depan kaca, terus kamu berhayal bahwa di depan tuh banyak orang. Nah, kamu latihan setiap hari. Nah, di situ kamu bakal nanti akhirnya percaya deh bakal bisa lebih lancar lagi speakingnya gitu ya. Terus kalau untuk cari tahu bakat itu gimana? Nah, memang kalau untuk mencari tahu bakat ini sesuatu yang cukup tricky menurut aku. Tapi biasanya kalau untuk cari tahu bakat kita pernah nggak sih kalian dari kecil itu udah tahu nih kira-kira sukanya tuh apa gitu. Pasti ada satu hal yang memang kalian terampil gitu. Kalian bisanya apa? Kalian uh, what you're good at gitu loh. Nah, itu juga secara tidak langsung itu adalah bakat terpendam kalian gitu loh guys. Nah, yang itu yang mana nantinya kalau misalnya kalian serius akan hal tersebut itu bisa dikembangkan gitu. Atau bisa juga kalau memang stuck dan nggak tahu atau clueless bakatnya seperti apa, yaitu tadi kalian bisa tes untuk personality assessment itu tadi yang 4 tadi. Dan menurut aku yang sekarang lebih sering digunakan banyak orang itu MBTI dan juga RIASEC. Nanti kalau misalnya Desi mau tanya-tanya lebih lanjut soal hal itu, bisa juga nanti PC langsung sama aku untuk cari tahu lebih lanjut di mana si Riasek dan MBTI ini gitu sih. Pokoknya banyak caranya untuk kita tahu cara mencari tahu bakat itu seperti apa. Contohnya ya personality assessment itu, guys. Oke, Gitu. makasih banyak jawabannya Kak Farel ya. Semoga Kak Desi bisa membantu ya dari personality tadi gitu. Selanjutnya Ya, ada pertanyaan dari Kakak Petri. Saya ingin bertanya Kak seberapa penting MBTI dalam kerja karena saya sendiri sering hmm. mengalami perubahan MBTI nih. Gitu. Oke, perubahan MBTI ya. Oke, perubahan MBTI itu perubahan MBTI apa nih? Oke, ada yang raise hand tadi, sorry. Oke, perubahan MBTI itu menurut aku wajar ya, tapi tidak dalam waktu yang berdekatan. Dan biasanya kan sekarang banyaknya tes MBTI yang gratis di online, tapi memang kita tuh harus cari website yang lumayan cukup bagus sih guys. Aku lupa websitenya apa, cuman memang ada website yang bagus yang memang hasilnya tuh akurat. Dan memang MBTI itu bisa berubah hasilnya. Contoh dulu aku iya apa ENFP, sekarang aku berubah jadi INFP. Nah, itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, seiring keadaan hidup kita, seiring apa namanya, seiring pengalaman hidup dan juga apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi menurut aku MBTI berubah itu adalah hal yang wajar gitu. Dan kalau ditanya seberapa penting di pekerjaan, uh, tergantung nih pekerjaan kamu kira-kira pekerjaan yang seperti apa yang akan kamu apply. Misalnya kalau membutuhkan orang-orang yang extrovert, misalnya kayak tadi aku jelasin di posisi sales atau marketing, tentunya kan orang-orang yang harus pintar berkomunikasi sama orang gitu ya, yang harus berani gitu. Nah, tentunya memang dibutuhkan MBTI yang hasilnya awalannya E gitu, yaitu extrovert gitu. Itu sih menurut aku. Jadi lebih ke uh, penting nggak penting, tetapi terkadang bagi recruiter itu
mereka ada yang melihat dari situ gitu. Jadi balik lagi sesuaikan MBTI kamu dengan pekerjaan yang akan kamu apply nantinya, Patrick. Gitu. Oke, buat Kak Patrick, semoga menjawab ya. Jadi, tadi bisa disesuaikan dengan pekerjaan yang bakalan Kak Patrick apply nih. Selanjutnya nih, Kak Farel, ada pertanyaan dari Kak Raidan nih. Terkait dengan pengembangan diri ya kak ya. Jika tadi disebutkan ada hal eksternal yang menjadi ancaman, semisal kita kesulitan untuk mencari perusahaan ya, atau lingkungan kerja yang sesuai. Karena kalau kurang cocok, malah stuck nih kak atau menurunkan potensi. Kira-kira bagaimana sih merespon keadaan tersebut gitu. Oke, jika tadi disebutkan ada hal eksternal yang menjadi ancaman, misal kita kesulitan untuk mencari perusahaan, oke, atau lingkungan sosial kalau kurang cocok atau merasa stuck. Balik lagi ya, sebenarnya menurut aku proses pencarian pekerjaan itu memang ada plus minusnya sih ya, Raidan. Ini juga untuk semuanya. Terkadang apalagi sekarang ya, di mana kita di tempat isu lapangan pekerjaan yang sempit, tapi menurut aku jangan khawatir, jangan insecure, karena pada akhirnya nanti kita pasti akan menemukan pekerjaan itu gitu ya. Jadi menurutku kalau untuk fresh graduate sendiri nggak apa-apa banget untuk mencari atau kita punya idealnya sih, kita pengen gimana sih, kita pengen pekerjaan yang seperti apa, kita pengen bekerja di perusahaan yang seperti apa, nggak apa-apa banget punya idealisme seperti itu. Cuman memang menurut aku kalau untuk fresh graduate itu mencari pekerjaan itu sebuah journey ya. Jadi pada akhirnya pun kalau misalnya nanti kalian terjebak atau masuk ke dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan value kalian atau sejalan dengan apa yang kalian inginkan, itu nggak apa-apa banget gitu. Masih ada kesempatan lain yang bisa kalian ambil. Contoh misalnya, ya setelah kalian bekerja di perusahaan tersebut 3 bulan, misalnya kalian bisa aja nanti, sorry, bukan 3 bulan, misalnya setahun gitu ya di perusahaan tersebut, ya kalian bisa coba lagi untuk apply di perusahaan impian kalian yang mana menurut kalian perusahaan itu adalah perusahaan yang ideal untuk kalian. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih, karena menurut aku proses pencarian pekerjaan itu adalah suatu journey yang harus kita nikmatin. Terkadang kita dapat pekerjaan yang cocok sama kita, tapi lingkungan pekerjaannya nggak bagus misalnya, atau misalnya atasannya toksik gitu ya. Nah itu nggak apa-apa banget dan harus kita terima juga gitu ya, karena menurut aku nggak ada yang sempurna juga sih di perusahaan gitu sih guys. Jadi ya nikmati aja proses pencariannya sampai kalian benar-benar mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan dan juga perusahaan yang tentunya cocok sama kalian gitu. Insya Allah bakal ketemu. Oke, buat Kak Raiden, jawaban dari Kak Farel seperti itu ya. Semoga membantu dan semangat terus buat cari diri kakak di kerjaan yang kakak sukai. Ya. Setelah itu nih Kak Farel ada dari Kak Lutfi nih. Jadi Kak Lutfi ini masih bingung dalam memilih penjurusan. Ya. Manajemen ada pemasaran, operasional, keuangan, SDM, dan lain-lain ya Kak ya. Terus nih gimana caranya kita memilih minat dan bakat kita yang sedang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang persaingannya nggak banyak supaya kita bisa dapat posisi nih Kak Farel. Kayak gitu. Oh, oke. Oke, gimana cara milih penjurusan manajemen? Oke, aku sekarang mau tanya, mungkin sekarang Lutfi tanyakan sama diri kamu sendiri, kamu lebih menyukai sesuatu yang seperti apa? Misalnya kalau contoh kamu suka sesuatu yang pemasaran, pemasaran di sini berarti marketing ya. Kamu suka untuk berinovasi, kamu suka untuk uh, mengidekan suatu hal yang untuk mengembangkan suatu perusahaan, suatu brand. Nah, itu kamu cocok masuk di bidang marketing. Kalau misalnya kamu adalah orang yang lebih terstruktur, kamu cocok untuk masuk ke operasional. Begitu juga kalau kamu senang hitung-hitungan, kamu cocok untuk masuk ke bagian keuangan. Atau misalnya yang berhubungan dengan personalia atau HRD, kamu cocok masuk di bidang SDM, dan lain sebagainya. Jadi, aku yakin kamu sekarang di perkuliahan kamu uh, udah belajar kan akan apa namanya, akan aktivitas sehari-hari kamu yang berhubungan dengan hal-hal yang tadi aku sebutkan. So menurut aku wajar untuk bingung, nggak apa-apa banget. Tapi kamu coba identify ke diri kamu sendiri, gimana caranya nanti kamu supaya
nggak kebingungan lagi, kamu cari tahu kira-kira yang setiap hari aku lakukan gimana ya, gini 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 gini. Nah, coba aja selaraskan sama aktivitas yang kamu lakukan setiap hari, kira-kira kamu sukanya kemana. Nah, niscaya nanti kamu pasti bisa menemukan jawabannya supaya nggak bingung lagi gitu ya. Terus kalau untuk menjawab pertanyaan, kita memilih minat dan bakat kita atau yang sedang dibutuhkan dalam dunia kerja yang persaingannya tidak banyak, itu seperti apa untuk mendapatkan posisi? Menurut aku, persaingan itu akan selalu ada aja sih ya di dunia kerja. Contoh misalnya kita apply di suatu posisi, pasti nggak cuma kita doang gitu. Menurut aku, instead of kita takut akan persaingannya, kita balik lagi, kita cari si kekuatan kita, guys. Kekuatan apa yang sekiranya kita bisa tonjolkan ketika proses rekrutmen di perusahaan tersebut, supaya nantinya kita bisa tahu nih kita harus menunjukkan apa, sehingga kita bisa nanti pada akhirnya menunjukkan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik pada saat proses rekrutmen dan interview, terus pada akhirnya kita bisa masuk di perusahaan tersebut gitu sih guys. Jadi menurut aku persaingan itu tidak untuk ditakuti, melainkan coba jadi apa ya, bensin kita lah untuk kita bisa pada akhirnya memperbaiki kekurangan kita dan memanfaatkan kekuatan kita untuk akhirnya kita bisa pada akhirnya masuk di posisi yang kita inginkan gitu sih Lutfi. Hai, buat Kak Lutfi, makasih banyak udah tanya. Semangat juga nih cari jurusannya ya. Sesuai sama yang dibilang Kak Farel, ketakutan itu harus kita hadapi sebagai bensin kita gitu ya. Oke, buat selanjutnya nih ada dari Kak Dimas nih Kak. Kak Dimas izin bertanya, kita dalam proses untuk kedepannya pasti melewati banyak hal, misalnya Ya, rintangan gitu ya Kak ya. Gimana caranya kalau di tengah-tengah proses kita merasa nggak ada peningkatan, tapi terlanjur sudah terjun dalam bidang itu gitu. Jadi takut hmm, kayak salah jurusan nih Kak, kayak gitu. oke, oke, tengah-tengah proses kita ada peningkatan tapi terlanjur sudah terjun. Oke, menurut aku kamu selalu punya, kita selalu punya pilihan ya, whether untuk continue atau kita untuk mencoba beralih ke hal yang lain gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu nih plus minusnya. Kalau misalnya kita milih untuk um, memaksakan, misalnya terlanjur sudah terjun dan bidang itu dan ngerasa nggak ada peningkatan gitu ya, ya kita bisa pilih untuk tetap stay di bidang itu atau di perusahaan itu atau tidak gitu. You feel free to choose. Tetapi kalau misalnya kalian bisa juga untuk feel free juga untuk pindah jalur, itu nggak apa-apa banget. Tetapi ya mungkin kelemahannya kalian mungkin harus belajar lagi dari awal, atau misalnya kalian harus menguasai skill-skill yang sebelumnya kalian belum tahu, tapi harus kalian pelajarin dulu sebelum masuk ke posisi lain misalnya. Nah, menurut aku semua ada plus minusnya, tetapi kalau misalnya memang tujuannya untuk career path, menurutku ambil langkahnya, nggak apa-apa banget untuk coba terjun di bidang yang lain gitu ya, untuk coba hal lain. Kan kamu juga masih muda, jadi menurutku coba aja hal-hal yang menurut kamu cocok gitu ya, mumpung masih muda juga. Jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya, belajar pengalaman sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya nanti kamu tahu kira-kira hal apa yang bisa cocok sama uh, apa yang kamu inginkan, apa yang memang ternyata kamu suka dari dalam diri kamu. Gitu sih, Dimas. Oke, buat Kak Dimas, semoga pertanyaannya menjawab ya. Semangat juga nih buat Kak Dimas. Buat ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat nih Kak, dari Kak Hana Hoirunisa. Ya, Hai, Kak Hana lagi di fase jenuh padahal sedang melakukan hal yang kita sukai. Dan itu passion kita, Kak. Cara kita dapatin spark supaya kita semangat lagi gimana ya, Kak ya? Jadi kayak demot gitu sih. ya, ya, ya. Uh, Pertanyaannya, aren't we all? Jadi, menurut aku, bosen, jenuh tuh, sorry aku garuk-garuk itu, terus aku lagi agak flu, guys. Jadi menurut aku, jenuh tuh wajar banget ya. Uh, karena dalam proses kita menjalankan aktivitas sehari-hari yang memang kebetulan itu saja gitu untuk mencapai hasil yang baik, memang itu butuh proses dan terkadang di dalam proses tersebut itu pasti ada kejenuhan. Menurut aku nggak apa-apa, embrace it Hana. uh,
kamu tetap punya pilihan untuk pada akhirnya memang tetap lanjut di hal yang kamu suka itu, yang sesuai sama passion kamu, atau pada akhirnya kamu pun bisa memilih untuk pindah ke hal lain, itu juga nggak apa-apa banget. Tetapi pada akhirnya perlu diketahui bahwa yang kita lakuin semuanya pasti ada fase bosannya gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk pindah-pindah terus nih, ya pasti nanti ujung-ujungnya bakal ketemu si bosannya itu gitu. Jadi ya menurut aku nggak apa-apa, embrace aja. Dan gimana caranya buat dapetin sparknya lagi, mungkin lebih ke fokus ke tujuannya ya. Menurut aku, tujuan kamu apa melakukan hal tersebut. Terus apa langkah awal yang membuat kamu dulu memulai hal tersebut. Nah, ketika kamu ingat tujuan kamu apa dan why you start it, menurut aku itu bisa menjadi uh, apa ya, spark tersendiri buat kita pada akhirnya, oh ternyata yang kita lakuin sekarang ini memiliki tujuan yang baik ya ke depannya. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue bakal terus semangat untuk pada akhirnya nanti gue bisa mencapai hal yang lebih baik lagi dalam hal yang gue kerjain sekarang gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, fokus ke tujuan akhirnya sih. Kamu melakukan ini kenapa dan apa hasil yang akan kamu harapkan. Karena menurut aku ketika kita melakukan sesuatu dan kita punya goals ke depannya, kita pengen gimana, itu akan lebih apa ya, akan lebih semangat aja gitu loh untuk ngelakuinnya. Gitu sih, Hana. Oke, buat Kak Hana, semangat juga nih udah dijawab sama Kak Farel ya. Intinya kita juga bisa fokus ke tujuan kita nih Kak. Oke, ini juga jadi pelajaran buat aku biar lebih semangat lagi nih. Ini masih ada beberapa menit lagi. Boleh aku persilakan buat kakak yang mungkin mau tanya di chat atau mau raise hand juga boleh. Semisal mau on mic nih kak. Aku persilakan buat satu penanya lagi. Boleh Ada guys. Guys. ada yang mau ditanyakan nih atau semisal belum nih. Tadi kayaknya kakak Hoirul juga uh, raise hand ya. Kakak Hoirul mau ada yang ditanyakan atau enggak dulu nih? Coba kita tunggu 2 menit dulu ya kayak atau Boleh, enggak boleh, satu boleh. menit. By the way, kalau selanjutnya mungkin kalau yang malu nanya di sini, kalian boleh banget kalau kalian masih bingung soal perencanaan karir seperti apa, atau soal tadi personality assessment, pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget kalian add LinkedIn aku. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di sana. Siapa tahu mungkin aku bisa bantu cariin solusinya. Khusus teman-teman di SmartPad nih, 33 partisipan, aku open LinkedIn aku untuk pertanyaan gitu ya. Jadi feel free. Siap Kak Farel. Jadi mungkin ada yang pertanyaannya masih mau atau belum terjawab di sini ya saking Ya, terbatasnya waktu nih. Boleh tanya ini line innya Kak Farel nih gitu. Karena ini udah kita tunggu dan belum ada yang tanya kayak jadi mungkin kita cukupkan sesi pertanyaan sampai terakhir tadi ke Hana aja ya kayak. Oke, buat yang terakhir ini aku izin sebentar ya kayak mau boleh inget dong. ini buat teman-teman nih, kalau misal Anda yang mau add line in Kafarel boleh ditanya ini kayak yang aku bilang tadi dan jangan lupa nih teman-teman sekalian ya bisa presensi di grup yang udah di chat sama kakak dari SmartPad nih jadi kalian bisa dapat kelulusan juga nih kalau udah absen gitu. Kurang lebih itu aja ya kak ya. Jadi aku mau izin buat yang terakhir ini kita ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman boleh dibantu sambil on cam juga nih sambil pakai virtual backgroundnya ya. Kita foto bareng-bareng nih. Oke, udah Kak Fredrik, Edward udah on cam nih. Buat teman-teman yang lain boleh sambil tunggu ada Kak Patrick juga ya. Oke. Oke, buat kakak cantik yang lain, kakak ganteng yang lain langsung ditunjukin aja. Ada Kak Kindi, Kak Patrick, Kak Fedri, Kak Dimas, Kak Arbi, Kak Seila, ya, Kak Seva, Kak Dimas, Kak Giver, dan Kak Nabila nih. Boleh nih sambil ditunggu nih atau teman-teman yang lain nih kita foto bareng-bareng ya. Oke. Kak Gifar belum itu muncul wajahnya sama Kak Nabila.
Silakan teman-teman yang mau on cam aku tunggu ini. Oke, mungkin belum mau ya Kak ya. Jadi aku izin bantu buat kita sesi dokumentasi ini. Boleh sambil disiapin nih biar kameranya lurus tuh. Oke, dimulai ya Kak ya. Satu, dua, tiga. Oke. Eh, boleh sambil tunggu bentar nih Kak. Kayaknya laptop aku agak error nih ya. Ini yang agak santai kali ya, gaya bebas Iya, Rahma. dia bebas boleh nih. Yo 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 yo. Biar nggak pada kaku nih Iya, fotonya. tuh. Satu, dua, tiga. Oke. 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 Jangan lupa ya teman-teman buat isi presensinya nih. Jadi kita juga nih udah sampai di penghujung acara. Aku makasih banyak buat Kak Farel udah sempetin waktunya buat pagi ini yang bener-bener teman-teman keren banget ya. Biasanya Sabtu kan self reward dan lain-lain, tapi kita hari ini produktif banget buat nge-zoom ya. Kayak gitu Kakak. Jadi sukses terus buat Kak Farel dan teman-teman yang lain. Kayak gitu. Aku makasih banyak juga buat udah hadir buat pagi ini. Oke, kami juga mengucapkan mohon maaf misalnya ada kekurangan dan lain-lain nih Kak buat Kak Farel dan teman-teman kalian ya. Oke, jadi makasih banyak nih Kakak cantik sekalian. Kalau misalnya ada yang mau Kak Farel ada acara setelah ini, boleh dipersilakan buat leave gitu. Oke, berarti udah ya. Alright. Thank you Iya, semua. See you makasih guys banyak Kak next week. Farel. Bye. Bye. Thank you. Thank you, Kak. Kasih banyak ya teman-teman semuanya. Boleh uh, leave semisal kakak ada acara nih setelah ini.
Oke, buat teman-teman yang lain nih yang masih join ini boleh selamat beraktivitas buat selanjutnya ya. Aku cukupkan buat Zoom-nya sampai di sini aja. Makasih banyak teman-teman udah hadir.